acara silaturahmi dan hiburan kuis berhadiah. Pertama kata sambutan dari Ketua Panitia. Jadi terima kasih kepada kita yang sudah hadir di sini. Saya akan menyampaikan sedikit penjelasan dari bentuk yang kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi mundur karena waktu itu kita mau rencanakan di Naruto. Dan berbagai hal terjadi, akhirnya kita sekarang ini tepat 41 tahun. Kita bisa kumpul di sini dengan jumlah kurang lebih 35 orang. Kalau dihitung kita udah hampir 1 kelas. Dari 5 kelas kita bisa di sini 1 kelas. Usia angkatan ini sudah lebih 20 tahun. Saya mencatat dari semua angkatan dari SMP SMA, inilah angkatan yang paling lama dan awet dan kompak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Betul, saya bisa diuji dengan yang lain. Kita ini karena saling banyak memberikan, tidak ada kelihatan di sini siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih hebatnya. Itu yang kekuatan yang kita punya. Jadi telah matang dari berbagai perbedaan pendapat grup ini. Ini ada yang keluar masuk lagi seperti itu, dan di semua angkatan terjadi seperti itu. Tapi ini grup ini, kalian bisa lihat sekarang ini dari kelas 1 kelas ini sampai SMP, yang kelas SMP bisa ada di sini. Jadi mulai dari tempat luar kota ada Kojendri, Josilar, itu bahasa di sini. Dasma. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu ada si Mariani dari naik sepeda dari zaman ini. Kalau tahun ini nambah jadi 4 orang. Nanti Mariani itu. Jadi kalau dihita sudah nasional sebetulnya asal buka kebersamaan dengan dulu ya, kebersamaan kalau lagi naudi mobil harus membuat masuk, harus membuat obat amlodipin simvastatin lengkap sudah. Kalau buat cini juga nggak sama baiknya sudah di yang kasih semua. Jadi ini nama masa kita bertukar-tukar. Jadi aku sudah ada selalu Eropa sudah itu siapa ini? Mulu boy tidak ada jauh kagak tanya bukan. Asal boy mulu berbeza asal murah biasa. Semua itu dulu. Alanya kalau itu sifri dan non berbeda. Obat beli bayar. Nama. Alanya tidak ada kan? Alai anak orang lebih passion. Mudah-mudahan ada yang bisa datang di daerah. Mudah-mudahan ada di sini karena sudah usia matang semua. Jadi saling terbaik saling naik. Jadi yang kita keluhkan terkadang adalah hidup orang lain. Jadi saya yakin yang tidak ada di sini akan menyesali apapun karena sudah terjadi, tak akan terulang lagi. Tidak kita bisa ulangi. Teruslah kita merajut yang baik, meski kadang kebaikan itu tidak dihargai. Apapun yang kita buat itu semuanya kadang-kadang sering juga menggunakan kata-kata yang kurang enak. Tapi begitulah katanya. Kita harus merajut, jadi perbedaan-perbedaan itu nggak apa-apa. Dan segala kekurangan yang menimpa grup ini pada akhirnya akan menjadi sukacita bagi kita. Amin. Jadi sama lima jolos yang tahu karena melihat sponsor berkata mahana besar mulai ada bagi itu bagi kesulitan berkat rezeki. Kalau saya sih mengharapkan setiap tahun kita bikin seperti ini karena kita udah mau manula mau 60 ya, nggak terasa ini. Ada kalau kita usulkan saja karena kita sebenarnya banyak yang rindu kita yang kayak gini seperti ini ya. Kita tolong teman-teman kita baik juga dalam bantuan sosial. Inilah grup yang paling lama baik sosial maupun rohani maupun sukacita yang kita jalankan. Mudah-mudahan kita akan berlangsung terus sampai maut menjemput kita. Semua di meja senal mulai mari kita sendiri betina. Oke. Ya, itu tadi sambutan dari Ketua Panitia Saudara Boyles yang
semua panitia dari lingkungan keluarga besar SMP Negeri 2. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua Alumni 83 Saudara Rian Utama. Silakan. Horas, salam kepada semua. Ya, tentu saya berterima kasih untuk kita semua yang di sini. Waktu juga yang rekan-rekan Mas Alfandi yang saya banggakan, rekan-rekan alumni 83 seperti itu terbentuk yang begitu semangat hadir pada malam ini. Itu juga yang sama juga saudara-saudara kita juga yang lain di luar alumni kita yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Dan juga kita tentu patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu juga atas tuntunan dan penyertaannya kita semua dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita, tentu semua atas tuntunan Tuhan Kuasa Kudusnya kita tiba di tempat ini untuk merayakan acara kemenangan kita yang sudah agak tertunda dari tahun yang lalu. Untuk ini kita ini yang ke-41 ya, 40, bayangin kita ini udah 41 tahun, kita ini saling kenal ya, di SMP 2 ya, saling kenal. Jadi kalau sesuai dengan database yang ada kita dan informasi yang kita terima dari sekjen kita bahwa memang kita di SMP kelas 1 itu kita sama-sama di SMP 2, mungkin kelas yang berbeda-beda, kita ada 7 kelas ya, ada satu 7 itu rupanya luar biasa banyaknya. Itu ada 280 siswa dari situ kelas 1. Namun seiring dengan berjalan prosesnya yang terdeteksi di masa pandemi, terdeteksi dan tercatat ada 200 orang. Dan yang masuk di dalam WA kita ada 95 ya, 95. Dan yang hadir pada malam ini kurang lebih 35 orang. Ini tentu harus sangat kita apresiasi. Luar biasa ini sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang luar biasa? Itu bukan hal yang gampang. Kita dari 41 tahun kita jadi kenal, udah 41 sampai malam ini bisa kita bersama-sama berkumpul di sini. Seperti tadi yang bilang ketua panitia Raimoi, ini mungkin bisa dicek dari mungkin kita secara di SMP dalam rumahnya mungkin kita yang tersolid. Jadi ini patut kita syukuri dan kita banggakan, dan mungkin untuk kita tingkatkan ke depan seperti tadi kata saya tahu mungkin sekali setahun bisa dikit ya, itu memang ada omnya tapi memang pelaksananya memang agak sedikit memang banyak ini ya, banyak perjuangan lah. Itu ini yang paling banyak berjuang di sini, pengurus panitia semua yang hadir pada saat ini yang diketuai oleh Raimoi dan semua tim. Saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena mereka, tentu ini tidak bisa berkumpul di sini. Ya juga dengan semua atas dorongan dan semangat support daripada semua rekan-rekan alumni SMP 83. Terlebih terima kasih juga pada rekan-rekan yang tentu yang jauh, ada dari Sumatera, ada dari dari Sumatera ya, pada masuk ya, ada gender ya, luar biasa. Terima kasih. Juga ada atau Frida dari Surabaya, ada juga itu Basar dari Palembang, ada siapa lagi dari kota ya? Bandung dari Jakarta. Saya ini dari Paris sebenarnya. Dari Bandung juga ya. Dari Medan ini, Siang, membantu ya. Terima kasih loh. Jadi terima kasih semua untuk kita sini. Jadi saya pikir saya nggak perlu terlalu banyak lagi. Cuma kita tentu ya, saya tahu rekan-rekan ini semua yang pengen udah menyambutkan hobinya, bakat-bakat nyanyi yang banyak sih, penyanyi-penyanyi saya yang luar biasa. Jadi saya pikir cukup sih aja dulu sampai dari saya. Ya
salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberkati semua keluarga kita, dan kita semua bidang kita tentu supaya bisa ke depan kita bisa ada lagi acara-acara seperti ini untuk membuat mempererat hubungan silaturahmi di antara kita angkatan 83. Terima kasih. Horas. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini akan menjadi kelas balik kita bisa menganggap kembali alma mater kita seperti kedua. Oke, kilas balik 41 tahun alumni 83 SMP Negeri 2 Tarutung dirangkai April 14. Rekan-rekanku sekalian, mungkin Anda juga mengingat ketika pertama sekali kita menginjakkan kaki di alma mater kita SMP Negeri 2 Tarutung pada tahun 1980. Kala itu kita disebut murid baru yang berasal dari berbagai SD di wilayah Selundup dan sekitarnya, dan kita menjadi satu sebagai murid SMP Negeri 2 Tarutung yang menjadi alumni 83. Seingat saya pada masa dulu di bangku kelas 1 SMP Negeri 2 Tarutung, kita dibagi dalam 7 kelas, yakni kelas 11 hingga kelas 17, dengan jumlah total berkisar 280 siswa dengan rincian 40 siswa per kelas. Saya sendiri berada di kelas 14. Rekan-rekan saya pada saat itu Relina Sinomora, Naesta Sehobi, Pak Atar Pasaribu, Alvena Hasudian, Mervin Manalu, Anda Sutaun, Budi Huta Barat, Dame Huta Barat, dan Frita Huta Barat, Doni Huta Barat, beliau, dan kemudian ada Riston Sitopul, Gayus Mangatur Tobi yang baru meninggal tahun ini, Lili Simanjuntak Maranan Banggabean, Mardoman Tobi, Mbak Musi Sidaga, Mombang Nabi Tupulu, Nelson Sinambela, Poltak Simanjuntak, Rodang Sihobi, Jana Sihobi, Rosmawati Simamora, Rubin Kalpardiri, Tiarma Sinambela, Tiarsa Sinambela, Tonggo Huta Barat, Tony Hasuman Tobi, dan sebagainya. Ini nama-nama untuk anggota yang menurut. Wali kelas 1 kami pada saat itu adalah Bapak RL, yaitu Bapak Dr. Andos R. Lumban Turuan, guru olahraga dan bahasa Indonesia. Beliau adalah orang tua dari angkatan kita, saudara Baris Sihobi. Sedangkan ketua kelas pada saat itu adalah para Pasaribu. Kemudian seingat saya waktu kita kelas 1, kalau saya tidak salah, waktu itu wali kelas 1 adalah Ibu MP kita. Ada kelas 1 di sini? Benar. Oke. Ibu MP Guru Pendeta. Ya betul. Oke. Kemudian guru wali kelas 1-2 Bapak Abid ya. Bapak Abi, ada kelas 1-2 dulu. Bapak Abi, ya, oke. Bapak Abi. Kelas 1-3 waktu itu kalau nggak salah adalah Ibu RS, Guru Bahasa Indonesia. Guru Matematika ya benar. Guru Matematika. Ibu RS, Guru Matematika, wali kelas 1-3. Wali kelas 1-5 Bapak HB H. Simamora, guru matematika juga. Ada 1-5 di sini? Bukan itu, aku 1-5 PS ya? Enggak ya, PS basicnya basicnya guru PS Oke. Iya, yang ala sedikit. Oke, berarti makanya kita koreksi, kita ingat kembali kita ya di masa kita dulu ya. Jadi Bapak PS ya, beliau itu adalah guru IPS dan dulu pernah kita sebut beliau pendengar secara karena Bapak itu
tidak bisa akalnya. Oke. Kemudian wali kelas 16 waktu itu kalau nggak salah Bapak Kais ya, bapaknya kawan saya itu. Pak Kais. Oke, selanjutnya ada juga Anwar Siregar, Nazarudin Hazibuan, Linda Yani Tanjung, Ferry Sarani, Lilis Simanjuntak, Marudut Tebaho, Rosmawati Simamora, Rosmei Tobina, salah dong, nggak salah, betul Rosmei Tobi, Salvia Hazibuan, Elvis Panjaitan. Dan ada siswa baru pada saat itu kelas 3 ya. Waktu kita kelas 3 ada satu orang siswa baru. Orangnya cantik ya. Dan bersyukur ditempatkan di kelas 3 waktu itu. Dan beliau adalah ada orang yang dari sini. Oh iya ada, itu Rosmawar ya. Jadi beliau ini kelas 3 masuknya di SMP Negeri 2. Dan nggak tahu juga karena mungkin saya ada juga di kelas 3 nggak tahu ditempatkan di situ. Tapi beliau ada di kelas 3 pada saat itu dan menjadi perhatian idola cowok idola SMP 2 ya. Satu keberuntungan dari kelas 3 jadi perhatian. Oke. Jadi kita dulu ada istilah waktu kita kelas 3, dulu khususnya di kelas 3 dulu ya. Misalnya kepada Duyanto dulu disebutkan sudah tampan, putra pejabat tentara, dan pintar lagi. Nah, itu dulu ada istilahnya seperti itu. Itu bahasanya UNP itu, bahasa Indonesia sama kita dulu. Kemudian kepada itu Relina Simamora, sudah cantik, baik, murah senyum, pintar lagi. Nah, itu Relina ya, karena memang salah satu yang terbaik di kelas kita dulu dia bersama Duyanto. Sebenarnya banyak juga itu pintar-pintar di kelas 3 kecuali saya. Kalau rata-rata nomor dulu ini terus. Jadi mulut tulai ada. Mulut tulai ada anak. Jangan tahu sebetulnya. Itu servis dulu benar-benar bahaya. Jadi itu servis sudah hilang, jelek, buruk, bandel lagi. Itu servis. Ya orang terus sampai kelas. Kita kelas dulu. Dia nabistar, nabuju, dong dapat. Bahasa gitu. Saudara selanjutnya, kita lanjutkan. Pada medio tahun 1983, kita mengakhiri pendidikan di bangku sekolah SMP Negeri 2 Tarutu. Kemudian berlanjut ke tingkat SMTA, ada yang masuk ke SMA, STM, SMEA, SPG, SPK, dan PGA, dan sebagainya. Sebagian besarnya tetap melanjut di kota Tarutu dan sebagian kecilnya pindah ke kota lain. Kabar-kabar yang kita dengarkan di tingkat SMTA, alumni 83 SMP Negeri 2 Tarutu cukup diperhitungkan dan lumayan banyak kemudian yang lulus dengan nilai terbaik dan kemudian mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di berbagai daerah di negeri ini. Ada yang masuk ke Universitas Sumatera Utara, ada yang masuk ke Institut Teknologi Bandung, ada yang masuk ke Institut Pertanian Bogor, dan banyak juga yang masuk ke Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKI Medan yang sekarang sudah menjadi Universitas Medan, UNIMED. Itu fakta ya. Selesai menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi, memasuki masa kerja, merintis profesi, kita dengar-dengar juga banyak rekan-rekan satu angkatan kita yang cukup berhasil. Ada yang menjadi pegawai negeri, PNS maksudnya di jajaran Kabupaten Kepulauan Basogi, yang kemudian menduduki jabatan-jabatan penting. Saya kasih contoh misalnya Rudolf Manur pernah menjadi kepala dinas pariwisata di Toba, Kabupaten Toba. Kemudian ada Gionto Sorbet, Arsen Sorbet, dan mungkin masih banyak lagi ya. Itu yang saya ingin. Kemudian ada juga Ito Rohana atau ya, saat ini beliau menjabat sebagai kepala bidang pengawasan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Riau.
Itu Rohana Utomo. Ada juga pejabat teras di jajaran Perpustakaan Nasional RI yang ini saudara Tugu Simanjuntak, dan beliau juga tidak bisa hadir bersama kita di sini karena tugasnya. Di jajaran kepolisian hanya ada satu teman kita, seingat saya, atau mungkin masih ada yang lainnya. Selain harapan satu orang, masih ada polisi kawan kita. Sepertinya nggak ada lagi ya. Isi kok. Arab mengerti. Alhamdulillah lah. Oh itu? Oke. Sementara saat ini yang kita ingat adalah harapan satu orang yang banyak bertugas di jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara, dan kemungkinan pangkat beliau sekarang AKBP ya, AKBP Letkol kalau di TNI. Di jajaran penegak hukum, seperti kita ketahui ada Ito Esther Nababan, salah satu pejabat di Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian ada saudara Victor Tugi Rumahorko, mungkin kita semua kenal ya, Victor ini ya. Beliau ini baru-baru ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan, itu kelas 1 kalau di negeri kita ini, dan sekarang dipromosikan ke Pengadilan Tinggi di Palembang. Mudah-mudahan beliau sukses ke depannya. Kita juga memiliki seorang pengacara berkapasitas nasional yang banyak menangani kasus-kasus artis Indonesia. Beliau itu adalah siapa ya? Oke. Iya, beliau adalah ketua alumni kita sekarang ini, Rihat Huta Barat SHMH. Tolong berdiri karena ada orangnya. Ya. Oke. Baru-baru ini ada yang viral di negara ini ya, tentang kasus artis tentang ikan asin ya. Beliau inilah pengacaranya yang hampir setiap hari kita lihat di televisi waktu itu di layar kaca. Oke, selanjutnya juga tercatat sebagai salah satu pengurus di Dewan Pengurus Nasional Perdana, wadah para advokat. Oke, untuk pertanyaan yang mudah. Ada yang mengabdi di bidang bilangan Tuhan. Ya, seperti yang saat ini juga ada bersama kita, Amang Pendeta Barulian Simitoga. Ini orangnya, luar biasa. Kemudian ada juga saudara kita, teman kita, Freddy Lumbantobi. Tapi belum bertugas di Medan kalau saat sekarang. Tidak bisa ada bersama kita. Mudah-mudahan nanti beliau ini bisa jadi sekjen atau jadi pengurus di AKBP ya. Kita bawa dalam doa. Ada yang bergerak di bidang media seperti saya sendiri. Sudah menjadi jurnalis, saya sejak SMA juga sudah menulis artikel-artikel. Kemudian menjadi wartawan di majalah Modern Penasa, menjadi redaktor pelaksana, kemudian mendirikan tabloid Sumut News bersama Bupati Tapal Utara sekarang, Pak Nixon Nababan. Kita pernah mendirikan Sumut News. Kemudian saya tidak puas dengan apa yang sudah dihasilkan di dunia budaya Batak. Akhirnya saya dirikan majalah saya sendiri, itulah majalah Artista. Mungkin beberapa kawan sudah pernah melihat majalah itu, dan beberapa dari angkatan kita juga pernah menjadi cover di majalah itu. Ya, itulah majalah Artista dulu, karya dari alumni 83. Selanjutnya ada satu hal yang pantas kita banggakan ya. Saat ini ada teman kita, angkatan kita, yang ternyata ikut berjuang sekarang di bidang ekonomi negeri ini, khususnya di bagian keuangan, yaitu saudara Doni Huta Barat. Beliau kepala eksekutif, ya, direktur eksekutif, kepala departemen pengembangan keuangan Bank Indonesia. Suatu kebanggaan
bagi kita. Kalau nggak salah dari eselon 1A ini ya, kepala departemen di BI. Mudah-mudahan bisa nanti jadi direktur BI atau gubernur BI. Itu teman kita, Doni Huta Barat. Rekan-rekan sekalian, di akhir kilas balik ini mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa dari total jumlah angkatan kita yang berkisar 280 orang yang masuk pada tahun ajaran 80-81, sekitar 223 nama dapat kita ingat, dapat terdeteksi. 223 orang, dan itu semua kita kenal, dan nama-nama itu ada di buku ini. Kalau dia bisa ngomong ada buku itu berani dia begitu besar. Oke. Dan 19 orang diantaranya sudah mendahului kita, sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ini perlu saya bacakan untuk kita semuanya, rekan-rekan kita yang sudah mendahului. Pertama, saudara Asner Pasaribu. Ini kelas berapa dulu ya? Kelas 15 kalau nggak salah. 15. Nah, Asner Pasaribu. Pengen tahu, masih belum tahu. Para julung bukan? Pengajaran ya. Sudah meninggal beliau. Kemudian Bisma Kuba. Dulu kelas 1-4 ini, 1-4 kalau nggak salah 1-3 ya, Bisma Kuba. Ada di mana di Pak di saya dulu kan di Solo. Bisma Kuba. Kemudian Dermawan Huta Barat. Kita semua tahu ya, waktu kita 10 tahun ini masih ada orangnya itu Dermawan. Yang ini orangnya, berdiri ya. Itu Dermawannya sudah mendahului kita juga, tapi masih pernah bersama kita dengan nuansa temukan ini seperti ini 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Elsa Sintonga. Mungkin kita semua kenal ini Elsa Sintonga karena beliau ini juga salah satu bintang pemain bola kita ya. Bintang pemain bola di SMP Negeri 2 bersama Lambok Papahan dan kawan-kawan yang lain. Kemudian ada Erwin Matius Tabu Bolo, Sitius makilah namanya dulu, Amor Diptong lain. Kemudian ada Henti Bolu Simanjuta, para Cesimu. Abang kita menendo. Dulu ini 15 kalau nggak salah. 15 dulu. Henti Simanjuta. Kemudian ada Henti Stompul. Sibermos. Henti Stompul. Kemudian Johnny Smombi. Tapi Julian iya, sampai pelari maraton menurut saya. Kemudian Johnson Segian meninggal dunia di Jakarta waktu itu, dan kita dari angkatan 83 rame-rame juga ikut membantu keluarga di sini dalam berbagai upaya, karena memang kita tahu ya di rumah sakit persahabatan beliau masalah. Selanjutnya ada Nazaruddin Hasibuan. Dulu disebut ini Siucok karena orangnya kecil seperti Siucok. Semua kita tahu ya, yang paling ingat si Nazaruddin ini mungkin itu Mawarni kali ya. Saya dulu pernah dipakai si Nazaruddin ini roknya itu ini. Waktu kami olahraga, jangan rok dari tasnya dipakai si Nazaruddin. Nari-nari dia gini tiba-tiba datang Pak Tajir. Ayo namu halo. Masih ingat di Rozi dulu. Itu Nazaruddin Hasibuan. Kemudian Pos Mahutapia, kita kenal semua. Beliau ini meninggal belum berumah tangga waktu itu. Dulu kami masih sama bersama Boy di Jakarta ini. Iya, Pos Mahutapia. Mau kita dulu untuk yang ditunjukkan ditutup tadi. Oke. Kemudian ada Talupan Huta Barat. Kalau nggak salah ini daerahnya Bupati apa dulu, Bupati Terlentara dulu Banjir. Gelarnya dulu si Barencet ya.
Selanjutnya ada Timur Henti Sinaga ya. Mungkin dengan nama ini kita agak miris, tapi memang demikianlah kenyataan yang harus kita hadapi. Di antara kita harus ada kisah yang mungkin sulit kita lupakan, dan terus terang mungkin itu tidak bisa kita terima dengan hati, tapi itulah fakta yang sudah terjadi. Ada sejarah di Angkatan 83 seperti kedua. Selanjutnya ada Yus Rijal, jangan saya jadi Yus Rijal ya, Yus Rijal ini ya, Yus Rijal. Oke. Kemudian ada Yos Rijal atau si Arek. Nah, beliau ini juga ikut dulu waktu 10 tahun yang lalu reuni bersama kita. Kemudian yang baru-baru ini Nobel Silitonga, beliau meninggal di Pekanbaru kalau nggak salah. Di Padang. Nobel, dan beliau ini setelah meninggal baru banyak kita tahu rimbanya setelah meninggal. Sebelumnya susah lah mencari kawan ini. Kemudian Gayus Mahathir Bentuhi, ingat tahu kan si Gayus tergantung doa dalam kota-kota kamu tutup lagi. Dan yang baru-baru ini yang mungkin juga karena gak diumumkan di grup, Sartono Sitompul sudah meninggal mungkin entah 2-3 bulan yang lalu, tapi tidak diumumkan di grup. Itu yang sangat kita sesalkan dari kawan-kawan kita yang belum dapat sebut juga. Kenapa sih Gayus diingatkan di grup, kenapa ini enggak, kan gitu ya. Tapi sudahlah, sudah berlalu dan kita tahu juga setelah lewat. Oke, inilah 19 kawan kita yang sudah dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu apakah masih ada sejak itu. Ada. Iwan Telaga Biru. Effendi. Iwan Telaga Biru. Oh, Iwan Telaga Biru ya. Valerino mah? Dalam deh. Oke. Berarti 20 menomor kan? Oke. Selama menjadi alumni 83 SMPD 2 Tarutung dan sejak dibentuk wadah perkumpulan alumni 83 ini, kita sudah memiliki 4 ketua, yakni ketua pertama kita adalah Saudara Lambok Willy Senipar yang di depan. Kalau ada orang harap berdiri ya. Ketua yang kedua adalah Saudara Sandul Purba. Ketua yang ketiga adalah Saudara Tugu Simanjuntak 2 dan Sunate. Dan ketua alumni kita saat ini adalah Saudara Rehan Huta Barat. Lanjut. Sepanjang kepemimpinan 4 ketua alumni ini, kita sudah pernah melaksanakan beberapa kali temukan. Seperti temukan di Puncak Bogor pada bulan Maret 2012 yang menjadi cikal bakal kita laksanakan reuni akbar tahun 2013 di Tarutung yang dihadiri kurang lebih 70 orang teman kita waktu itu. Kita juga selalu menjalin silaturahmi dan menjalankan aksi sosial antar sesama, baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Demikianlah kilas balik ini saya sampaikan. Semoga bermakna bagi rekan-rekan sekalian. Mau lihat horas.